semuanya, kenalin nama aku Beato Thomas Gigilipa. Nah, sebelum kalian nonton podcast literasi, aku bakal ngajak kalian untuk muter-muter keliling di perpustakaan punya SMA Polisi Loyal. Nah, sebelum kalian masuk, di sebelah sini ada tempat untuk sirkulasi buku-buku paket yang telah kalian pinjam. Tempat ini biasanya yang megang itu Bu Tere ya. Jadi kalau misalnya buku paket kalian rusak atau sebagai macam itu, kan bisa langsung berkonsultasi sama Bu Tere. Mari kita masuk ke perpustakaannya. Nah, setelah kalian masuk ke perpustakaan Loyola, di sebelah sini kalian bakal melihat tempat untuk staf perpustakaan bekerja. Nah, stafnya itu siapa aja? Itu ada 3. Yang pertama itu Bu Mira, yang kedua Bu Cika, sama yang ketiga Pak Vano. Jadi tempat ini tuh biasanya untuk ngecek-cek buku pinjaman kalian ya. Lalu kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini tuh ada banyak komputer. Biasanya semasa offline dulu, komputer-komputer ini tuh dipakai para siswa untuk ngerjain tugas atau mungkin ngeprint tugas mereka gitu. Tapi di masa online sekarang, masa pandemi, kan siswa-siswa tidak boleh masuk ke SMA Polisi Loyola. Jadi yang pakai komputer-komputer ini cuma para guru-guru. Jadi kebanyakan guru tuh pakai komputer ini untuk ngajar LOC gitu. Lalu kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada koleksi-koleksi buku ensiklopedia ya, punya SMA Polisi Loyola. Ini bukunya banyak, mungkin ratusan atau ya banyak ya. Terus di atasnya ini ada Globe Dunia. Ini untuk kalian para anak-anak IPS atau mungkin yang suka geografi, pengen lihat-lihat dunia-dunia atau peta-peta itu bisa langsung lihat ke sini. Nah, ada yang menarik nih di sini tuh tahun 2014 tuh SMA Polisi Loyola itu pernah juara 1 perpustakaan se-Kota Semarang. Nah, ini pelaksanaan program gerakan gemar membaca ini juara 1 ini keren banget. Mantap lah pokoknya. Nah di sini, nah ini tuh tempat tuh naruh sepatu sama naruh tas-tas kalian. Gunanya apa sih naruh sepatu ini? Biar ruangan perpustakaan itu tetap bersih, tetap nyaman gitu. Lalu di sini ini ada tempat untuk kalian menunggu pengecekan buku. Jadi misalnya kalian pengen meminjam buku, nah kalian sedang menunggu buku dicek sama para staf perpustakaan, kalian bisa nunggu di sini. Lalu, nah di dalam sini, nah ini kalau menurutku ini tempat yang paling cozy se-Kota Semarang ya. Kota Semarang loh ini loh. Ini paling cozy loh. Ini ada 2 bin bag, terus di atasnya itu ada AC. Wah ini enak banget ini untuk nyantai-nyantai, kalian nyantai. Terus ini juga bibirnya ini mengarah ke atas sini. Nah di atas itu ada TV. Jadi TV ini gunanya untuk kalian nonton TV bareng gitu ya. Tapi kalau pengen nyalain TV ini kalian harus izin dulu ke staf perpustakaan. Nah, kita lanjut ke dalam sini. Nah ini dia ini. Nah, ini koleksi buku fisik yang ada di SMA Polisi Loyola ya. Ini banyak banget, mungkin ada 3K, ada ratusan, mungkin ribuan buku lah ya. Polisi Loyola punya banyak banget ya. Ada dari karya umum, ada bahasa, agama, ilmu. Nah, mungkin kalian yang pengen baca atau pengen lihat-lihat bisa langsung ke perpustakaan Loyola. Nah, nggak cuma buku-buku secara fisik ini. SMA Polisi Loyola itu punya aplikasi berbasis elektronik, namanya itu e-library, yaitu Electronic Library Polisi Loyola, perpustakaan Polisi Loyola, yang bisa kalian download langsung di Play Store. Gunanya apa? Mungkin untuk para KKL atau para siswa yang mager atau malas-malasan, cuman sukanya tidur-tiduran di rumah gitu, kalian bisa kok langsung download aplikasi tersebut di Play Store, terus lihat koleksi-koleksi apa sih yang ada di SMA Polisi Loyola. Nah, library SMA Polisi Loyola ini juga menjalin kerjasama sama Gramedia. Jadi kalian nggak perlu takut buku kalian nggak ada gitu. Kalian bisa langsung cek di aplikasi e-library. Nah, nggak cuma di aplikasi e-library, SMA Polisi Loyola itu juga punya website namanya Perpustakaan Polisi Loyola. Nah, di perpustakaan itu, di website tersebut, kalian tuh bisa ngecek buku apa sih yang sekiranya kalian incer, terus tersedia nggak ya? Nah itu kalian bisa langsung cek di situ. Nah kalau misalnya tersedia, kalian bisa langsung mengontak staf yang ada di perpustakaan. Nah, mungkin masuk dulu ya. Nah,
Nah, kalau misalnya kalian udah ngontak staf yang ada di perpustakaan, kalian pengen pinjem, pengen lihat-lihat, kalian bisa langsung ngontak atau langsung kalian bisa langsung masuk ke perpustakaan SMA Kolese Loyola. Kalian bisa nikmati suasana yang ada di perpustakaan ini. Suasananya enak, adem. Terus kalian pinjem buku, terus dilayani dengan baik sama Pak Pano, Bu Cika atau Bu Ya. Nah, mungkin itu pelayanannya udah the best ya. Nah, oh iya, itu yang tadi itu yang aplikasi itu kalian jangan lupa ya untuk download ya. Soalnya itu benar-benar berguna, bermanfaat. Apalagi untuk kalian yang males-malesan di rumah tuh, cuma tiduran atau apa daripada kayak gitu, mungkin kalian bisa pakai untuk baca buku gitu. Nah, oh iya, kalian pastinya udah mantengin Loyola Podcast ini untuk lihat Loyola Podcast literasi gitu. Nah, sekarang waktunya untuk Loyola Podcast literasi ini. Nah, mari kita tonton. Halo semuanya, kembali lagi di Loyola Podcast. Ya, kenalin, nama aku Beato Thomas Wigilipa. Jadi di sini aku tidak sendiri, aku bersama bapak guru yang kece ya. Boleh kenalan coba? Yes, Beato, halo apa kabar? Baik Pak. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Joseph Army Sadioko, biasa dipanggil Pak Army. Pada tahun ini saya mudik kembali ke alma mater saya, SMA Kolese Loyola, mengajar kelasnya Beato di kelas 11 dan kelas 12 untuk tahun ajaran ini. Khusus untuk siswa-siswi IPS. Itu aja tuh perkenalan singkatnya. Baik, perkenalannya yang cukup bagus ya. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih Pak, background Pak Army sebelum jadi ke guru Loyola ini. Background. Iya Pak. Oke, background saya sebelum ngajar sebagai guru di Loyola itu saya sekitar 7 tahun Beato, 7 tahun sebagai jurnalis olahraga di salah satu media swasta di Jawa Tengah. Sembari saya berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis itu, kemudian saya juga lanjut studi untuk kemudian sempat juga ngajar di perguruan tinggi swasta maupun negeri di Kota Semarang juga. Gitu sih pengalaman saya seperti itu, Beato. Berarti sudah berkecimpung di dunia-dunia yang langsung orang-orang keras tuh, makanan sehari-hari gitu ya Pak? Kerasnya karena kaitannya sama olahraga tadi sih. Saya jurnalis olahraga ya. Kebetulan juga studinya studi sejarah sosial. Jadi kalau ngomong keras atau tidak ya itu memang bagian dari dinamika masyarakat dan keseharian studi saya sebelum masuk ke Loyola. Jadi emang udah banyak pengalaman sebelum masuk ke Loyola. Ya kurang lebih begitu. Terus untuk jadi guru Loyola tuh punya alasan gitu, alasan mendasar gitu? Iya, gini Beato. Saya itu mencintai dunia pendidikan Beato. Walaupun jadi jurnalis, walaupun jadi tidak menjadi bagian langsung dari dunia pendidikan, tetapi setidaknya panggilan hati nurani saya yang terdalam itu pengen mengajar Beato. Ya jadi guru atau dosen ya mungkin itu menjadi suratan takdir. Jadi ya sudah tak lakoni baik. Itu untuk jadi gurunya ke Loyola itu udah dipersiapkan dulu atau gimana? Kalau persiapan ya berapa kali sih sempat ditawari ya, karena kemudian diajak untuk kelihatannya sih punya kemampuan ngajar begitu, kemudian ditawari untuk mengajar sebagai guru di Loyola. Iya, beberapa tahun sebelum saya masuk kemari memang Loyola sempat menawarkan, tetapi sambutan tawaran itu baru saya iakan di periode ini ya, karena memang panggilan hati nurani saya, hati kecil saya balik ke alma mater, apa salahnya, dan kenapa sih nggak mencoba untuk berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama studi sebelum di Loyola begitu. Berarti memang alma mater itu tercinta gitu? Oh iya toh, neng hati ono. Ya, terus untuk jadi guru di Loyola itu udah berapa lama Pak? Kalau lama ya belum setahun, ya 11 bulanan. 11 bulan, berarti ya. Dari bulan mungkin Juni. Ya awal tahun ajaran baru ketika saya ngajar kelasnya Beato, yaitu awal saya berkarya atau berprofesi sebagai guru di SMA. Itu ada suka duka deh? Pasti ada ya? Kalau ngomong suka duka banyak ya Beato. Kalau sukanya seperti kita ini Beato, bisa bertemu tidak berjarak ya di situasi pandemi seperti ini, dan tentu saja jelas kita protokol kesehatan sudah pasti sehat ya, bebas dari COVID gitu. Tapi dukanya jelas yang nggak enak di hati itu, kita berjarak, harus belajar
dengan media yang terbatas itu Beato. Saya nggak bisa dekat seperti ini dengan Beato nih, merupakan sebuah apa ya, ya sakit di hati itu, bener sakit. Pak Armi sakit kalau nggak bisa ketemu dengan murid-murid seperti itu. Ya, cuman kita juga sebagai murid juga merasakan hal yang sama sih. Oh iya, Kayak sama dong. ya offline tuh bener-bener impian kita offline. Cuman ya ada pandemi ya secara global ya kita harus merasakan bersama-sama gitu. Woi, sip. Ayo Pak, ini background kita ini kan buku-buku ini ya Pak. Iya, buku Nah, Beato. kira-kira tanggal 17 Mei kemarin tuh memperingati hari apa Pak? Hari Buku Nasional kalau tidak salah Beato. Hari Buku Nasional ya Pak? Ya. Mungkin Pak Armi punya buku-buku yang bener-bener Pak Armi suka gitu. Wah, buku itu ya sejak studi memang di perguruan tinggi memang saya membaca itu sebuah paksaan awalnya Beato. Sebuah paksaan yang kemudian karena saya mahasiswa ilmu sejarah, kalau sejarah nggak membaca itu sama saja bunuh diri. Mending kamu nggak kuliah di sana. Nah, akhirnya saya dipaksa untuk membaca. Ya ada beberapa buku yang menjadi pelecut semangat saya untuk terus rajin membaca. Apa Pak? Apa? Misalnya, contohnya ada bukunya Bernard Flekel, judulnya Nusantara Sejarah Indonesia. Itu bukunya tebel dan buku pertama yang saya tuntaskan ketika kuliah S1 dulu. Itu yang kemudian memantik saya dan menegaskan pada saya bahwa saya harus menyelesaikan studi ini, bahwa sejarah itu ternyata bisa, Flekel saja bisa nulis sebanyak ini, berarti saya sebagai sarjana waktu itu ya harus bisa seperti dia. Itu jadi idola saya seperti itu. Ya, berarti selama Bapak kuliah itu kan berarti sering membaca buku. Berarti Oh, ya. tidak jauh dengan yang namanya literasi, Pak. Oh ya, literasi ya. Nah, Ya Beato. Gimana? kebiasaan Pak Armi literasi itu mulai dari kapan, Pak? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, mulai intensnya ketika studi di S1 ya Beato ya. Kemudian kalau di Loyola dulu, saya suka sekali membaca tabloid bola. Loyola dulu punya langganan tabloid bola Beato. Jadi hampir menjelang akhir pekan begitu, kita yang cowok-cowok begitu, karena Loyola dominan cowok ya dulu ya, itu berebut untuk membaca bola, melihat prediksi ini liga mana yang akan bertanding besok dan klub mana yang menjadi favorit kita. Nah, dari kebiasaan itu saya kira juga turun kemudian membawa saya jadi jurnalis olahraga juga karena sudah dibiasakan ketika SMA. Nah, itu kenang-kenangan lah tuh. Iya. Sebelumnya ini Pak Armi kayak aku pernah baca-baca masuk ke perpus Loyola ini, nemu satu buku ini Pak, ini tulisannya juga Joseph Armi Sadyoko. Ini punya Pak Armi ya? Iya, ini tesis saya yang dibukukan Beato. Ini tesis saya yang dibukukan, judulnya Perbanditan di Kota Semarang. Bukunya seperti ini, siswa-siswiku atau para pemirsa yang menyaksikan Loyola Podcast. Ini Beato. Ya, ini mungkin bisa dibeli di mana atau beli di mana nanti di Instagram saya ada kontaknya, bisa untuk berkontak kepada saya ya. Atau nanti dari DKKL mungkin bisa menghubungkan begitu. Saya kira kok kita perlu untuk meningkatkan literasi membaca begitu ya. Penting banget sih untuk literasi. Jadi sebelumnya ini ada kopi deh disuguhin sama teman-teman di iya. layar. Terima kasih Beato ya. Tapi ini apa Beato? Ini kayaknya kenal dari giveaway dari angkatan yang barusan lulus ini Pak. Oh, siapa Beato? Ini untuk dari kelas 12T. Oh, 12T. KKL 2021. Ini terima kasih ya. Oh ya, terima kasih teman-teman 12T ya. Ini sangat berharga untuk Loyola Podcast ke depannya sih. Terima kasih. Ya, mungkin bisa diminum dulu Pak. Oh iya, terima kasih Beato. Nah, kita kembali lagi ke topik Pak. Literasi. Jadi teman-temanku itu loh Pak, itu masih banyak yang kurang gitu mengenai literasi gitu. Menurut Pak Armi sendiri itu literasi itu penting? Wah, ya penting Beato. Itu kemampuan dasar alamiah kita. Bahkan dari literasi itu Beato, kita tuh bisa dianggap manusia yang punya peradaban, beradab begitu. Jadi literasi itu membangun kesadaran dasar kita untuk kemudian menguasai apa yang menjadi kompetensi kita. Itu penting sekali. Terus kalau dari teman-temanku sendiri gitu, literasi dari mereka tuh masih kayak kurang. Kalau menurutku sendiri literasi itu bagaikan apa ya? Buku itu bagaikan motor. Jadi kalian tuh harus tahu esensinya dulu. Kalau misalnya motor kan esensinya belajar motor untuk dipakai jalan-jalan, mempercepat
transportasi. Nah, kalau buku itu kita baca, Hmm. kita telah mungkin kedepannya kita sudah berguna. Tapi untuk teman-temanku sendiri ya masih kurang-kurang gitu loh, kurang-kurang untuk literasi itu kurang. Iya, iya. Ini juga menjadi sebuah keprihatinan tapi sekaligus tantangan, Beato. Ada peluang, ada tantangan. Artinya kalau dalam berliterasi, ya bagi siswa-siswi sekalian ataupun bagi pemirsa semuanya menyaksikan Loyola Podcast, itu tidak melulu kemudian mengarah ke buku. Ya, macam-macam, Beato. Ada yang sains, kemudian ada yang bentuknya digital, ada yang bentuknya budaya dan sebagainya. Tetapi yang vital dan fatal adalah ketika kita berliterasi dengan cara membaca dan menulis itu, ya, itu kekuatan dasar manusia secara lahiriah. Maka saya tadi sampaikan ke dirimu, antara beradab, ya, manusia yang punya peradaban, manusia kemudian mampu untuk membaca dan menulis dengan baik dan mendalam. Ya. Ya, yang paling mendasar memang menulis sama membaca ya, Pak. Kalau misalnya menulis sama membaca belum menguasai terus sudah lanjut ke tahap-tahap berikutnya kan kayak masih gimana gitu, masih kurang gitu, Pak. Ya, bisa dikatakan seperti itu, Beato. Belum kita melangkah ke menghitung, Beato, ya, finansial. Bahkan finansial itu kaitannya sama keuangan, ekonomi. Nah, bagaimana kemudian membaca dan menulis itu belum selesai, durung rampung bahasa Jawanya seperti itu, tapi kok kemudian kamu sudah melompat ke sana kemari, akhirnya kualitas isi literasi itu menjadi kurang. Nah, kurang kemudian tidak menjadi budaya atau kalau bahasanya habitus gitu ya, kebiasaan membaca, kebiasaan untuk kemudian menulis, menyalin apa yang kita kerjakan begitu. Nah, ini akhirnya membawa apa? Ya jatuhnya nanti informasi yang keliru, hoax. Hoax, terus dampak-dampaknya kayak sering pakai media sosial buat ngata-ngatain orang lain gitu ya. Berarti kita bisa menarik sebuah apa namanya kesimpulan sementara ya. Artinya ya literasi penting dan ya kalau enggak punya literasi yang maksimal tentu akan kesulitan, akan kita itu ya manusia enggak Ya, masih kurang sih. beradab ya kan, karena memang ini kekuasaan dan kemampuan dasar kita. Itu kan tadi literasi secara masyarakat luas. Kalau misalnya literasi untuk para KKL gitu, Pak. Menurut Pak Armi Menarik. gimana itu? Ya, saya kira KKL dengan guru-guru yang luar biasa dari Loyola dan dengan pemahaman, pengetahuan dan literasi yang juga baik, ya sudah mencoba untuk mendorong ke sana. Kalau misalnya belajar dengan ilmu sains ya mengarahkan untuk literasi sains. Sementara untuk ilmu humaniora, ilmu sosial seperti saya begitu kan mencoba pelan-pelan membantu Beato untuk mendekatkan diri dengan literasi ya. Ada satu tugas yang saya berikan, salah satunya ke Beato, mungkin bisa cerita. Saya paksa membaca satu buku sejarah dan harus selesai dalam 1 semester. Nah, saya hanya ingin Beato merasakan bagaimana membaca itu nikmatnya apa dan apa yang kamu dapatkan dari itu. Itu yang jadi apa namanya ya jadi ciri khas dari kelas saya di sejarah ya. Ya, itu mungkin dari kelasnya Pak Armi ya. Tapi di Loyola sendiri itu sebenarnya itu udah memfasilitasi para KKL ya. Contohnya aja di Loyola sendiri udah ada yang namanya e-library. Di mana nanti di e-library itu kalian bisa ngelihat koleksi-koleksi buku-buku yang Loyola sediakan. Di sini Loyola juga menjalin hubungan dengan Gramedia ya. Jadi buku-bukunya udah pasti list-list gitu ya. Terus juga Loyola punya nganu sendiri loh, apa? Forum sendiri di website perpustakaan di Loyola. Jadi untuk teman-teman para KKL yang sekiranya pengen melihat koleksi-koleksi apa sama pengen meminjam buku-buku apa, bisa kok langsung ke website SMA Kolese Loyola Perpustakaan. Ya, terus lalu untuk literasi di era digital gitu, Pak. Menurut Pak Armi sendiri itu gimana? Nah, gimananya ini yang gini Beato. Jadi kalau literasi digital, jadi kalau dasarnya ini nggak sempurna, nggak paripurna begitu, membaca, menulis, menghitungnya nggak selesai, maka akhirnya di literasi digital kamu jadi orang yang tidak lengkap juga. Nah, akhirnya ya jatuh tadi informasi yang setengah-setengah, yang keliru, bohong, kemudian menyudutkan orang lain, memfitnah, tangan kita kemudian kalau dalam bahasa Jawa gratil untuk nulis hal-hal yang kurang pas begitu. Nah, itu kan jadi sesuatu yang bekal yang belum tuntas diberikan padamu atau belum tuntas kemudian kamu melompat ke hal yang praktis, karena digital kan sangat praktis sekali. Praktis kemudian menuntut kita untuk sesuatu yang cepat, tepat, tapi belum tentu akurat dan kebenarannya bisa dipercaya. Nah, ini yang berbahaya ya.
Ya, tapi kan kalau di era digital kan udah identik dengan yang namanya e-library gitu, Pak. E-book gitu. Nah, terus untuk perpustakaan secara fisik ini esensinya berkurang nggak tuh, Pak, kira-kira? Ya, kalau secara umum di suatu situasi pandemi mungkin akan berkurang karena jumlah pengunjung tidak datang langsung kemudian memegang bukunya. Begitupun kalau digital, Beato, belum tentu yang sudah seperti ini sudah terdigitalkan dengan sempurna. Kita pun juga akan kesulitan mengakses. Jadi dua hal yang tidak mudah untuk diakomodir. Tapi saya kira Loyola, khususnya perpustakaan Loyola itu dengan petugasnya yang sudah profesional, saya kira nggak ada kurangnya Beato. Tinggal ini mungkin pelengkapan dalam proses menuju ke literasi digital yang sempurna bagi e-library kita, Loyola. Saya pikir seperti itu Beato. Berarti memang harus lebih ditingkatkan lagi ya, untuk melengkapi gitu. Betul, betul. Terus kira-kira Pak Ari punya kata-kata khusus nggak untuk para KKL gitu yang masih literasinya itu masih menggampangkan literasi gitu loh, Pak? Wah, kata-katanya apa ya Beato? Ya, kalau kemudian pakai bahasa yang mudah bilang bahwa membaca, menulis, berhitung dan hal-hal dasar ya wajib kamu kuasai. Itu adalah ilmu dasar. Ya saya pesan ke KKL ya, keluarga Kolese Loyola yang siswa-siswiku yang tercinta ya. Ya jangan bosan-bosan untuk membaca, kemudian menulis dan sebagainya walaupun dalam jarak belajar daring begitu. Jangan tinggalkan kemampuanmu itu karena ini sangat berguna bagimu. Di dalam alam bawah sadarmu nanti kamu akan merasakan sendiri pembiasaan membaca, kemudian menulis dan kemampuan dasar literasi itu akan berguna seumur hidup. Maka mulai dari sekarang biasakanlah untuk membaca. Gitu ya tuh. Ya, mungkin kesimpulan dari Pak Armi kayak gitu. Mungkin aku bakal nambahin sendiri untuk kesimpulanku ya. Jadi untuk teman-teman rajin-rajinlah membaca. Jadi membaca itu hal yang paling mendasar buat kalian ke depannya itu loh. Untuk masa depan. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa membaca, ya gimana kalau mau membaca berita itu ya kayak gimana gitu. Untuk membaca berita aja nggak bisa. Apalagi kalau orang-orang yang cuma membaca pada judul-judulnya gitu, Pak. Banyakan hoax itu kan judulnya untuk clickbait. Tidak membaca keseluruhan isi dari berita tersebut. Jadi ya untuk teman-teman biasakanlah seperti yang dikatakan Pak Armi, biasakanlah untuk membaca dan menulis. Ya. Terus untuk Pak Armi punya pesan nggak untuk para KBKL atau masyarakat luas? Dia sudah ada gerakan bersama membaca dan sebagainya, berliterasi dengan baik. Lah itu ditingkatkan saja selama situasi pandemi ini belum tentu ujungnya kapan, tapi saya berharap semuanya itu ya meningkatkan kemampuan berliterasi yang baik. Begitu Beato, harapannya sadar untuk mau menambah pengetahuan dan kemampuan berliterasinya saja. Ya, mungkin dari pembahasan kita udah terlalu dalam sih, Pak. Mungkin ini waktunya udah tidak cukup ya. Oh. Jadi mungkin kita akhiri saja gimana, Pak? Oke, Beato. Ya. Jadi untuk teman-teman, aku nganu lagi untuk penting membaca. Jadi kalian harus bisa membaca dan menulis untuk paling dasar dalam literasi. Jadi paling dasar dalam literasi menulis dan membaca, dan itu nanti akan berguna bagi kalian untuk kedepannya. Seperti itu. Sekian dari Loyola Podcast kali ini. Terima kasih untuk Pak Armi dan juga teman-teman yang sudah menonton Loyola Podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk nonton Loyola Podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton podcast ini. Admirem de Gloriam.